Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mampir dan mendengarkan materi yang akan kami bawakan dengan judul The Public. Terima kasih juga untuk Mbak Kinkin yang telah membimbing kami agar kami bisa menyelesaikan materi rangkuman kami dalam mata kuliah teori komunikasi. Sebelum kami memulai, alangkah baiknya saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Sari, nomor induk mahasiswa 1410621102. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Zarani Aulia dengan NIM 1410621036. Nama saya Najwa Putri Rama dari kelas B dengan nomor induk mahasiswa 1410621023. Nah, perkenalkan, saya Parsoran Andreas Santo Lumbantoruan dengan nomor induk mahasiswa 1410621057. Baik, karena semua sudah berkenalan, apa saja sih bab-bab yang kami akan sajikan nantinya kepada teman-teman? Baik, untuk pembahasan kami ada The Rhetoric, lalu kedua ada Dramatism, lalu untuk yang ketiga ada The Narrative Paradigm, yang keempat ada Five Tradition in Search of the Audience, yang kelima ada Resisting American Hegemony. Pembahasan yang pertama, saya akan Silakan membahas disimak mengenai apa itu materinya. publik. Apa itu publik? Publik menurut West and Turner dalam bukunya adalah audiens atau halayak. Jadi, jika diuraikan secara lebih lanjut, publik itu adalah sejumlah manusia yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, dan perbuatan yang sama. Jadi, publik ini mengacu pada bagaimana kita sebagai pendengar, sebagai konsumen, lalu juga sebagai halayak umum yang berperan dalam memutuskan sejauh mana kita menurut Aristoteles akan mempengaruhi orang lain atau sejauh mana kita akan membiarkan orang lain itu mengenal diri yang pertama yaitu pembicara publik yang itu adalah harus mempertimbangkan audiens mereka. Maksud dari mempertimbangkan audiens selanjutnya adalah apa itu retorika? Seorang komunikator mungkin sebelum kita melakukan belum sering mendengar tentang retorika. Itu harus retorika ini adalah teori mereka milik Aristoteles, semisal di mana teori ini merupakan sarana pengarahan atau materi persuasi itu kan para milenial. Maka menarik harus mempersiapkan materi yang relate dengan menarik audiens gitu. Misalnya tentang jadi jika diuraikan secara lebih lanjut, lalu tentang retorika ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan halayak. Jadi mencakup berbagai kegiatan lalu yang dengan banyak orang itu contohnya pembicara publik relawan, kegiatan sejumlah bukti dalam presentasi mereka, berpidato, sejumlah bukti ini maksudnya fakta-fakta. Jadi karena itu ketika kita bertemu dengan banyak orang, jadi kita sebagai pembicara atau komunikator itu tidak boleh hanya berbicara menanggapi tapi juga harus pemikiran halayak serta menanggapi pesan yang diterimanya. Bukti-bukti ini dikategorikan menjadi 3 oleh Aristoteles. Yang pertama itu ada etos. Etos ini jadi mengacu pada karakter atau kecerdasan seorang pembicara ketika pidato. Lalu logika atau logos. Jadi ini merupakan bukti logis yang digunakan pembicara yang dapat berupa argumen dari komunikator tersebut. Lalu bukti yang terakhir yaitu emosi. Nah, emosi di sini itu artinya audiens atau pendengar itu ikut merasakan emosi yang ingin disampaikan oleh si komunikator. Jadi pesannya itu tersampaikan melalui emosi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah Canons of Rhetoric. Canons of Rhetoric ini terdiri dari 5. Yang pertama ada penemuan atau invention. Penemuan atau invention ini berhubungan dengan pembicara atau penulis yang harus menemukan dan mengembangkan argumen yang relevan dengan tujuan materi atau pidato yang ingin disampaikan. Lalu setelah melewati tahap penemuan,
Selanjutnya ada tahap penyusunan. Penyusunan ini berkaitan dengan bagaimana komunikator itu mengatur penyusunan materi dengan benar. Lalu yang ketiga itu gaya atau style. Yang dimaksud dengan gaya di sini adalah penggunaan bahasa dalam penyampaian nanti. Jadi sudah direncanakan apakah nanti akan menggunakan metafora atau menggunakan bahasa yang sederhana. Selanjutnya adalah penyimpanan atau memori. Jadi setelah melalui 3 tahapan tadi, tahapan selanjutnya adalah penyimpanan atau memori. Di tahapan ini, komunikator itu harus dapat mengingat dan menyimpan tahapan-tahapan tadi ke dalam ingatannya. Lalu yang terakhir, jadi setelah diingat, maka harus disampaikan tentunya itu penyampaian atau delivery. Penyampaian ini merupakan proses memberikan informasi atau pesan yang telah disusun tadi kepada audiens. Jadi dalam menyampaikan pesan ini juga harus memberikan tampilan yang baik seperti gestur, kontak mata, lalu isyarat vokal, lalu pengucapan juga harus jelas gitu. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari retorika. Baik, jenis-jenis dari retorika ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, retorika forensik. Apa itu retorika forensik? Jadi retorika forensik ini disebut juga retorika yang menyatakan yang bertujuan membangun fakta. Jadi inti dari retorika forensik ini adalah keadilan. Jadi disebut juga retorika keadilan. Retorika forensik ini kan berhubungan dengan keadilan. Jadi biasanya itu retorika yang terjadi di ruang sidang. Misalnya salah satu contohnya adalah kasus persidangan yang menunjukkan adanya retorika forensik ini adalah persidangan bintang sepak bola O.J. Simpson. Lalu yang kedua ada retorika epideitik. Wah, namanya agak sulit untuk disebut ya. Retorika epideitik ini disebut juga sebagai berbicara secara seremonial. Jadi retorika ini identik dengan orang itu memuji atau menyalahkan orang tertentu. Misalnya, ketika kita berada di pemakaman seseorang, misalkan pemakaman saudara, kerabat, atau teman dekat seperti itu, pasti kita akan mendengar ada orang membicarakan tentang kebaikan almarhum atau yang meninggal itu dengan misalnya kayak, wah dulu dia ini baik sekali ya gitu. Jadi itu termasuk bentuk retorika epideitik. Lalu yang ketiga ada retorika deliberatif. Retorika deliberatif atau yang disebut juga dengan retorika politik, yaitu retorika yang dikaitkan dengan masa depan. Jadi apa yang akan dilakukan atau dipikirkan audiens sebagai respon dari apa yang dibicarakan oleh pembicara. Biasanya beberapa topik yang berhubungan dengan retorika politik ini adalah misalkan membicarakan tentang pajak, pendidikan, lalu tentang hak asasi manusia dan juga tentang asuransi kesehatan. Itu biasanya dibicarakan dalam retorika deliberatif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dianita Sari. Dan saya akan melanjutkan pada materi subbab 19 yaitu dramatisme dari buku Richard West dan Linhart Turner yang berjudul Introduction Communication Theory Analysis and Application. Kalau misalnya kalian pada bingung apa sih dramatisme ya? Teori dramatisme itu sebenarnya mempelajari bagaimana kita menempatkan diri untuk mengidentifikasi fokus kritis kita terhadap elemen-elemen seperti komunikator, adegan, tindakan, dan hal lain sebagainya. Sehingga kita mampu menganalisis motif atau tujuan serta pilihan dari para komunikator atau pembicara yang kita maksud. Nah, menurut Burke, terdapat 3 alasan mengapa drama merupakan metafora yang berguna untuk ide-idenya.
Tiga alasan tersebut diantaranya alasan yang pertama yaitu drama menunjukkan sapuan besar-besaran dan Burke tidak membuat klaim terbatas, tujuannya adalah untuk berteori tentang seluruh pengembangan pengalaman manusia. Alasan yang kedua yaitu drama cenderung mengikuti jenis atau genre yang dapat dikenali, yaitu seperti komedi, musikal, melodrama dan sebagainya. Alasan yang ketiga yaitu drama selalu ditujukan kepada penonton. Dramatisme seperti namanya mengkonseptualisasikan kehidupan sebagai sebuah drama, menempatkan fokus kritis pada tindakan yang dilakukan oleh sebagian pemain. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang assumption of dramatism. Nah, apa sih assumption of dramatism ini? Asumsi ini itu asumsi yang memberikan rasa keyakinan teori. Nah, terdapat 3 asumsi teori dramatisme menurut Burke, yaitu yang pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol, dan asumsi yang pertama ini menunjukkan bahwa sebagian dari apa yang kita lakukan diawasi oleh sifat hewani kita, dan yang sebagian lagi dari apa yang kita lakukan dimotivasi oleh simbol. Nah, yang kedua, bahasa dan simbol. Bahasa dan simbol ini membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Asumsi yang kedua yaitu pentingnya bahasa yang kritis. Dan yang ketiga itu yang terakhir ada asumsi manusia merupakan penyusun pilihan. Simbolik bahasa mempengaruhi manusia dalam menyusun pilihannya. Nah, aku mau jelasin subbab yang terakhir dari bab dramatism, yaitu subbab dramatisme as a new rhetoric. Nah, kalau misalnya kalian bertanya-tanya apa sih dramatism as a new rhetoric ini, nah aku ingin menjelaskan. Nah, dramatisme sebagai retorika baru atau dramatism as a new rhetoric ini terdiri dari 3 fokus pembahasan nih teman-teman. Yaitu ada yang pertama identifikasi dan substansi, yang kedua ada tahapan proses bersalah dan penebusan, dan yang ketiga ada metode pentado. Nah, aku mau jelasin satu-satu dari yang pertama dulu. Yang pertama itu ada identifikasi dan substansi. Nah, identifikasi itu merupakan kesamaan antara pembicara dan penonton. Burke menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan karakteristik seseorang. Sementara itu, Burke mendefinisikan substansi sebagai sifat umum dari sesuatu. Yang selanjutnya itu ada 4 tahapan menuju proses rasa bersalah dan penebusan. Tahapan yang pertama itu ada tatanan atau hierarki. Tatanan atau hierarki yang dimaksud di sini adalah ketika orang merasa bersalah karena posisinya dalam hierarki tertentu, dan lalu tahap yang kedua adalah negativitas. Negativitas terjadi ketika orang melihat tempat mereka dalam tatanan sosial dan berusaha untuk menolaknya. Nah, tahapan yang ketiga yaitu pengorbanan. Yang dimaksud dengan tahapan pengorbanan adalah cara seseorang untuk mensucikan diri dari rasa bersalah tersebut melalui mortifikasi atau menyalahkan diri sendiri, ataupun pengorbanan yang kalau misalnya dalam bahasa lainnya itu mengkambing hitamkan orang lain. Dan ada tahap keempat yaitu tahap penebusan. Nah, tahap penebusan ini adalah penebusan berupa penolakan sesuatu yang tidak bersih dan kembali pada tatanan baru setelah rasa bersalah diampuni sementara. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir yaitu ada metode pentado. Kalau misalnya asing banget ya metode pentado ini apa? Nah, aku mau jelasin. Metode pentado ini metode yang diciptakan oleh Burke. Metode ini terdiri dari 5 unsur untuk menganalisis simbolik seperti pidato atau artikel berita tertentu. 5 unsur tersebut terdiri dari yang pertama ada tindakan atau action. Yang kedua ada adegan atau scene.
Nah, ya adegan atau scene ini menganggap perbuatan itu sebagai apa yang dilakukan oleh seseorang. Dan yang ketiga itu ada agen. Agen itu memberikan konteks di sekitar tindakan. Dan yang keempat itu ada agensi. Agensi itu orang yang melakukan tindakan. Dan yang kelima ada tujuan atau purpose. Tujuan yang dimaksud di sini adalah motif yang ada dalam pikiran agen ketika melakukan tindakan dan pilihan yang dibuat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu paradigma narasi. Paradigma narasi merupakan refleksi dari manusia adalah pendongeng, di mana manusia menganggap nilai-nilai, emosi, dan pertimbangan estetika mendasari tingkah laku serta keyakinan diri kita. Sementara itu, ada istilah paradigma dunia rasional, di mana paradigma ini biasanya dipakai oleh para peneliti dan para profesional. Pada slide ini, kita akan mengetahui perbedaan antara paradigma narasi dan paradigma dunia rasional. Yang pertama, kita mulai dari paradigma narasi terlebih dahulu. Pada dasarnya, manusia merupakan pendongeng, dan nilai pada sebuah cerita umumnya didasari oleh alasan yang dianggap baik. Kemudian, alasan tersebut ditentukan oleh sejarah, budaya, biografi, serta karakter orang tersebut. Selanjutnya, rasionalitasnya juga ditentukan oleh konsistensi serta kejujuran saat bercerita. Dan yang terakhir, di dunia ini kita mengalami banyak hal dan kita harus memilih di antaranya. Kemudian, perbedaan dengan paradigma dunia rasional, pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang rasional. Selanjutnya, keputusan yang diambil berdasarkan argumen, dan argumen tersebut harus memiliki kriteria khusus untuk masuk ke dalam kesehatan dan logika. Selanjutnya, rasionalitas ditentukan oleh kualitas pengetahuan serta proses penalaran formal. Dan yang terakhir, dunia dapat direduksi oleh hubungan logis sehingga dapat terungkap melalui sebuah penalaran. Seperti itu. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Najwa. Sebelumnya Najwa sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian paradigma narasi. Terus juga sudah dijelaskan tentang perbedaan paradigma narasi dan paradigma nasional. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang konsep kunci dalam pendekatan narasi. Nah, di sini ada beberapa konsep kunci yang membentuk inti dari kerangka teoritis, yaitu yang pertama ada cerita dan yang kedua itu ada rasionalitas narasi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama itu ada cerita. Cerita itu Fisher dalam satu kesempatannya menyatakan yang intinya yaitu penggunaan narasi merupakan tindakan simbolis dengan mengandalkan kata-kata serta tindakan yang memiliki urutan dan makna bagi mereka yang dapat menghayati, menciptakan gambaran dan mengartikan argumen narasi di dalamnya. Dan yang kedua itu ada rasionalitas narasi. Rasionalitas narasi itu juga dapat diartikan sebagai tingkat kemasukakalan suatu cerita. Hal yang dapat dipertimbangkan yaitu fakta yang terdapat dalam narasi apakah relevan atau tidak, argumen yang konsisten secara internal, dan apakah penalaran yang digunakan sesuai dengan logika formal dan informal. Dan pada slide selanjutnya, rasionalitas narasi ini juga terdapat 3 jenis koherensi, yaitu koherensi yang pertama itu ada koherensi struktural, yang kedua ada koherensi material, dan yang ketiga ada koherensi logis karakter. Nah, koherensi struktural ini koherensi yang terdapat dalam sebuah narasi yang ceritanya saling berhubungan dan terarah serta memiliki plot yang jelas dan juga cerita yang disampaikan tidak membingungkan. Dan yang kedua itu ada koherensi material. Apa sih koherensi material? Koherensi material ini itu ketika terdapat 2 narasi yang ternyata isinya sama walaupun disampaikan oleh orang yang berbeda, dengan isi tokoh dalam narasi itu pun berbeda, dan juga sehingga menyebabkan pendongeng merasa ada hal yang cukup janggal dalam narasi tersebut.
Dan yang ketiga itu ada koherensi logis karakter. Nah, koherensi logis karakter ini itu merupakan koherensi yang mengacu kepada kepercayaan karakter dalam cerita. Cukup sekian penjelasan dari bab 20 tentang paradigma narasi. Dan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan di bab sebelumnya, yaitu bab 19 tentang dramatism. Slide selanjutnya tentang keterkaitan kasus dan dengan paradigma narasi itu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Najwa. Kepada Najwa saya persilakan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada 5 tradition in search of the audience, atau 5 tradisi dalam pencarian audiens. Pada awalnya, komunikasi disampaikan secara langsung baik pribadi maupun kepada halayak ramai. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi massa di era digital lebih banyak dimediasi daripada disampaikan secara langsung. Tradisi pencarian ini berkaitan dengan media massa dan juga audiensnya. Ada 5 penelitian yang digunakan dalam pencarian audiens tersebut, yaitu pertama, penelitian efek. Pada awal komunikasi massa muncul, ada beberapa media baru yang diperkenalkan kepada masyarakat seperti koran, radio, ataupun film. Tetapi hal ini memunculkan kepanikan pada masyarakat karena masyarakat tidak mengetahui hal-hal tersebut. Oleh karena itu, muncullah penelitian efek media massa, di mana setelah beberapa tahun kemudian masyarakat mengetahui efek jangka pendek maupun jangka panjang dari media massa tersebut. Yang kedua, ada penelitian kegunaan dan gratifikasi, di mana pada awalnya penelitian ini dilakukan untuk meneliti apa kepuasan yang diperoleh dari pendengar radio. Namun semakin ke sini, mereka memanfaatkan psikologi sosial dengan pendekatan nilai dan harapan. Yang ketiga, ada kritik sastra. Kritik sastra bermula pada saat munculnya komunikasi dengan huruf. Pada saat itu, penafsiran beberapa teks membentuk atau menghancurkan masyarakat maupun individu. Dengan perkembangan ini, muncullah pendefinisian ulang dari sastra dan kritik sastra itu sendiri, di mana masyarakat harus mengerti tradisi sastra sebelum menggunakan komunikasi sastra itu sendiri. Selanjutnya, ada studi budaya atau cultural studies. Studi budaya adalah salah satu penelitian yang berkaitan dengan sosial yang diberi artikulasi ciri khas dalam kajian budaya. Studi ini juga menggabungkan asumsi tentang sifat-sifat kelompok dengan asumsi kulturalis tentang otonomi untuk membentuk budaya serta kontribusinya terhadap kehidupan sosial atau perubahan sosial. Selanjutnya ada analisis penerimaan. Analisis penerimaan dianggap sesuatu yang baru karena analisis penerimaan umumnya berasal dari keterbatasan ilmu-ilmu sosial yang akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang valid atau tidaknya sebuah konten sebagai sumber pengetahuan dan efek konten tersebut dalam media massa. Baik, materi selanjutnya adalah Resisting American Hegemony. Jadi, pembahasan materi ini ada karena dari para kalangan ilmuwan komunikasi yang menganalisis mengenai penerimaan dan dampak fiksi Amerika Serikat dari sudut pandang yang berbeda tentang aliran televisi internasional dan tesis imperialisme budaya yang harus dilengkapi dengan lebih banyak analisis konsumsi, di mana sebagian studi ini berkonsentrasi pada penyediaan program televisi, tetapi tidak pada konsumsi impor dan dampak dari konsumsi ini. Nah, permasalahan analisis penerimaan dan dampak fiksi AS nih. Jadi yang pertama ialah masalah mikro atau makro harus jelas, bahwa analisis penerimaan memisahkan diri secara eksplisit dari studi tentang pengaruh atau efek jangka panjang yang lebih besar pada tingkat makro.
dan memfokuskan analisis konsumsi individu lebih konkret dari program tertentu dan dalam konteks tertentu. Yang kedua ialah masalah berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana menghubungkan makna yang dikodekan dengan dampaknya. Lalu yang ketiga adalah masalah esensialis, posisi dekontekstualisasi yang mempertanyakan relevansi studi analitik resepsi yang ada pada masalah berkaitan dengan konsep teoritis dan analitis sentral, seperti aktivitas audiens, resentensi atau secara simbolis, dan polisemi tekstual dan keterbukaan. Nah, desain studi kasus penerimaan fiksi AS dan domestik. Dalam studi kasus ini, kami mengeksplorasi bagaimana orang-orang dalam komunitas kecil bahasa Eropa mengembangkan strategi yang berbeda dalam memecahkan kode fiksi komersial AS dan domestik sesuai dengan kebanyakan drama televisi yang diproduksi di banyaknya negara, dan juga bagaimana cara menggunakan aksen, dialek, dan ekspresi yang regional yang sangat spesifik. Nah, di sini juga terkait dengan drama TV Flemish sebagai sebagian besar yang hanya dapat dipahami dari latar belakang budaya historis tertentu saja, teman-teman. Baik, yang selanjutnya ada studi kasus. Nah, guys, aku mau santai-santai aja. Makan lagi yuk, guys. Maaf. Deddy Corbuzier melakukan takedown atas video wawancara dengan pasangan gay, Rachel Mahardika dan Fredrik Vollet dalam podcastnya. Rachel Mahardika pun bereaksi atas keputusan tersebut. Seperti diketahui, Deddy Corbuzier dikritik sejumlah pihak atas adanya wawancara tersebut. Rachel pun menyerahkan sepenuhnya keputusan menayangkan atau tidak video wawancaranya kepada pihak Deddy. Mau di-takedown atau enggak ditayangkan, itu urusan pihak podcast. Yang pasti aku senang bisa diundang ke podcast dan bisa sharing ceritaku, tulis Rachel melalui akun Instagramnya @rachelmahardika. Rachel menegaskan dirinya tidak akan ambil pusing jika ada kelompok masyarakat yang menjauhi pelaku LGBT seperti dirinya. Rachel dan jutaan Rachel yang lain akan tetap ada di samping kalian. Kalau kalian mau menjauhi teman, sahabat, keluarga kalian hanya karena berbeda orientasi, itu sih pilihan kalian kok, ujarnya. Menurutnya, perbedaan orientasi seksual seperti yang dia lakukan tidak membuat dirinya jahat, durhaka, dan berbuat kriminal. Berbeda bukan berarti tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Aku akan tetap jadi Rachel yang akan sharing all about hidupku, tulisnya. Sebelumnya, Deddy Corbuzier minta maaf kepada publik dan melakukan takedown atas video tersebut. Deddy menegaskan sejak awal tidak pernah mendukung kegiatan LGBT. Dia menyadari video podcastnya itu menimbulkan kegaduhan. Seperti biasa ketika gaduh di sosmed, saya minta maaf, kebetulan masih dalam suasana bulan Syawal. Sejak awal saya bilang tidak mendukung kegiatan LGBT. Saya hanya melihat mereka sebagai manusia, ucapnya. Baik, itu saja berita kali ini. Selanjutnya ada studi kasus podcast Deddy Corbuzier mengenai aktivis LGBTQ. Sayangkan permintaan maaf dan penghapusan konten Rachel Freds, olah sentimen dan diskriminasi itu dibenarkan. Judul yang sangat membuat para netizen geram, karena hal ini bukanlah hal yang sebenarnya harusnya menjadi sebuah pembenaran gitu. Jadinya para warga berbundung-bundung melakukan unsubscribe channel Deddy Corbuzier yang menjadi podcaster terkenal sampai saat ini. Baik, detail kasusnya adalah keputusan Deddy Corbuzier yang meminta maaf setelah menghapus podcast ini yang menampilkan pasangan homoseksual Rachel Mahardika dan Fredrik Vollet disayangkan oleh sejumlah aktivis LGBT karena dianggap seolah membenarkan sentimen, stigma, dan diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Video berjudul Tutorial Jadi Gay di Indo, Kami Happy Lah, Rachel dan Fred
itu diunggah pada channel YouTube Deddy Corbuzier yang memiliki 18,6 juta subscriber. Sebanyak itu teman-teman. Pada Sabtu tanggal 7 bulan 5. Ragil Mahardika ialah pria asal Medan yang kini telah menjadi warga negara Jerman. Dia menikah dengan Frederik Vollert pada tahun 2018. Nah, analisis media sosial sekaligus pendiri drone Empirit, Ismail Fahmi mengatakan sejak podcast Deddy Corbuzier diunggah, perbincangan terkait LGBTQ di Twitter meningkat pesat, dan juga Ismail mengatakan ada yang pro tapi masih kalah pasif dibandingkan dengan yang kontra dan menyuarakan penolakan LGBT. Nah, penolakan itu kemudian berujung pada munculnya tagar #unsubscribe podcast Corbuzier yang sempat menjadi topik populer di Twitter. Nah, menurut Ismail ada minimal 20.000 kicauan menggunakan tagar tersebut. Nah, Ismail juga mengatakan bahwa tagar tersebut muncul secara organik dan juga sebagai salah satu pemengaruh dalam wacana yang kontra LGBTQ. Adalah akun milik Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kholis Nafis. Nah, perbincangan terkait podcast Deddy Corbuzier ini pun berimplikasi pada meningkatnya sentimen negatif terhadap LGBTQ. Dari mulai banyaknya stigma negatif muncul lagi dengan cukup kuat, cukup banyak di netizen itu menganggap ada semacam dana dari asing internasional ada supaya ini bisa masuk ke Indonesia. Dan ini jadinya akan menjadi dugaan-dugaan seperti itu. Jelas Bapak Ismail. Nah, kaitan pokok bahasan khusus dengan kasus yang diangkat adalah seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa publik yang dimaksud oleh West dan Turner adalah audiens ataupun khalayak. Sebagai audiens, kita pasti terlibat dalam ruang publik apapun. Kita berpartisipasi dalam berbagai hal seperti terlibat dalam percakapan, menjadi anggota suatu organisasi, dan mengkonsumsi suatu media yang telah diberikan. Lalu apa relevansinya publik dengan kasus podcast Deddy Corbuzier dengan Ragil Fred sebagai pasangan homoseksual yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat? Simak penjelasan kami selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah keterkaitan kasus yang kami pilih, yaitu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Andre. Kasus yang kita pilih itu kan tentang kasus podcastnya Deddy Corbuzier, di mana dia itu dikritik oleh netizen karena menghapus konten videonya bersama salah satu pasangan homoseksual yaitu Ragil dan Fred. Nah, keterkaitan kasus dengan materi retorika ini apa? Nah, keterkaitannya adalah terletak pada respon atau kritik dari aktivis LGBTQ. LGBTQ ini kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, and queer. Dan kalangan LGBTQ itu sendiri juga. Di mana kritik yang disampaikan oleh aktivis LGBTQ ini disampaikan melalui salah satu laman sosial media yaitu Twitter. Seorang aktivis ini bernama Rizka Carolina. Jadi karena disampaikan secara langsung ini, itu merupakan bentuk retorika seperti yang sudah dijelaskan yang tadi, bahwa retorika ini adalah bentuk penyampaian informasi kepada khalayak umum. Jadi informasi yang disampaikan oleh Rizka Carolina ini kan disampaikan melalui laman media sosial yaitu Twitter. Jadi yang direspon oleh beribu-ribu netizen. Dan jadi itu termasuk bentuk retorika. Di mana Rizka Carolina ini menyampaikan apa yang dipikirkannya kepada khalayak atau biasa kita sebut warganet melalui Twitter dan juga menyampaikan secara langsung kepada tim BBC News. Ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dian. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang dramatism ya. Apa itu dramatism, asumsi dramatism, jenis-jenis
alasan yang dikemukakan oleh Burke, dan sekarang saya akan menjelaskan keterkaitan kasus dengan materi dramatisme ini gitu. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, dramatisme ini tuh mempelajari tentang bagaimana kita menempatkan diri untuk mengidentifikasi fokus kritis kita terhadap elemen-elemen seperti komunikator, adegan, tindakan, dan hal lain sebagainya. Sehingga kita mampu menganalisis motif atau tujuan serta pilihan dari para komunikator atau pembicara yang kita tuju. Dalam kasus ini terdapat keterkaitan dengan materi metode Pentado yang dikemukakan oleh Burke. Metode ini itu menerapkan teori dramatisme kepada pemahaman simbolik. Metode ini terdiri dari 5 unsur, yaitu action atau tindakan, scene atau adegan, agen, agensi, purpose atau tujuan. Dan kelima unsur tersebutlah yang berhubungan dengan unsur ini. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitannya sebagai berikut, yaitu tindakan atau action. Kalau dikaitkan dengan kasus yang kita ambil, itu berawal dari podcast Deddy Corbuzier yang menampilkan pasangan homoseksual yaitu Ragil dan Fred. Namun karena videonya dikecam oleh netizen, ia menghapus videonya tersebut. Dan tindakannya tersebut dengan dia membuat video itu membuat sejumlah aktivis LGBT menganggap bahwa seolah Deddy Corbuzier ini membenarkan sentimen atau stigma dari dan diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Dan yang kedua itu ada adegan atau scene, melakukan orasi di ranah media sosial dengan memunculkan tagar hashtag unsubscribe Deddy Corbuzier dan mengutarakan pendapat pada media berita oleh aktivis LGBT. Yang ketiga ini ada agen. Agennya itu adalah aktivis LGBT dan kalangan mereka. Aktivis LGBT dan kalangan mereka itu sebagai agen atau orang yang melakukan tindakan. Selanjutnya itu ada agensi, melakukan orasi di media sosial dengan memberikan komentar-komentar terkait permasalahannya untuk memperjuangkan keadilan yang mereka butuhkan berupa hak yang sama selaku warga negara. Sebagai bentuk tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir itu tujuan atau purpose. Tujuannya itu adalah aktivis LGBT melakukan orasi di sosial media tersebut adalah untuk mendapatkan keadilan berupa hak yang sama dalam bernegara, menghilangkan statement negatif tentang golongan mereka dan penyamaran antar golongan. Di slide selanjutnya masih ketemu sama aku, tapi kita move on nih dari pembahasan yang sebelumnya. Kita move on ke keterkaitan kasus dengan materi 5 tradisi mencari audiens. Nah, tadi di awal-awal aku udah sempat jelasin nih tentang 5 tradisi mencari audiens itu sendiri. Dan ada 5 tradisi pencarian audiens. Yang pertama itu ada penelitian efek. Yang kedua itu ada uses and gratification. Yang ketiga itu ada kritik seni. Yang keempat itu ada studi budaya. Dan yang kelima itu ada analisis penerimaan. Nah, menurut kelompok kita nih ada 2 yang berkaitan nih sama kasusnya podcast Deddy Corbuzier ini. Yang pertama itu adalah studi budaya. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia ini, kita dikenal sebagai negara yang memiliki kebudayaan yang paling banyak juga. Dan hal ini berbanding lurus dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, di mana kita mengetahui bahwa LGBT itu tidak sesuai dengan Pancasila dan norma agama. Nah, agama yang dimaksud di sini nggak cuma satu agama, tapi semua agama ya teman-teman, di mana nggak ada nih agama yang mendukung hubungan sesama jenis. Serta komunitas LGBT dianggap sebagai salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh budaya liberal yang tidak sesuai dengan budaya serta norma-norma yang berlaku di Indonesia.
Nah, yang kedua ini ada analisis penerimaan nih. Podcast ini juga ditolak karena kurangnya penerimaan dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan analisis penerimaan di mana audiens sadar akan dampak atau efek negatif dari konten tersebut. Tidaklah baik untuk generasi penerus bangsa. Hal ini ditunjukkan audiens melalui tagar unsubscribe podcast Deddy Corbuzier yang menjadi trending di Twitter beberapa waktu lalu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andreas. Baik, keterkaitan kasus dengan materi menentang hegemoni Amerika. Nah, ada kaitannya nih materi menentang hegemoni Amerika dengan podcast LGBTQI. Ini yaitu mengenai penonton dan kebiasaan hidup. Nah, pada poin pertama yaitu penonton, banyak orang yang penasaran dan tertarik pada pembahasan mengenai LGBT karena di Indonesia nih tidak ada orang yang mau secara terang-terangan mengakui LGBT. Maka dari itu hal ini menjadi perhatian dari banyak mata yang merasa hal ini tidak layak ditampilkan. Pasalnya, Ragil tinggal di Jerman yang tidak terikat dengan peraturan ataupun larangan LGBT, dan yang membuat pembahasan podcast ini terkenal adalah karena Ragil merupakan pasangan gay yang cukup terkenal dengan membawa nama sebagai orang Indonesia membuat masyarakat cukup kecewa, teman-teman. Lalu, pada poin kedua yaitu kebiasaan hidup, hal ini terkait dengan pembahasan materi menentang hegemoni Amerika. Nah, bagaimana suatu acara bisa menarik perhatian penonton, kemudian menerapkan apa yang terjadi pada acara tersebut dalam kehidupan sehari-hari penonton. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan di Indonesia. Nah, maka dari itu sebagai penonton menolak dan menganggap hal ini bukanlah hal yang layak untuk ditayangkan, dikarenakan pada podcast LGBT ini, penyampaian Ragil sebagai pasangan gay seakan-akan membenarkan tindakannya, dan melalui platform podcast Om Deddy Corbuzier seakan mendukung dan juga memberikan tempat untuk suara pada hal yang sebenarnya salah. Begitu. Selanjutnya ada perspektif tulisan. Menurut kami sebagai penulis, publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai kesamaan dalam berpikir, berperasaan, dan harapan yang sama. Seiring kemajuan teknologi, publik juga semakin berkembang. Yang awalnya pasif menjadi lebih aktif dalam perkembangan teknologi. Hal ini juga bersangkutan dengan kasus yang kami pilih, di mana para aktivis LGBT menyayangkan permintaan maaf dan penghapusan konten Ragil di dalam podcast Deddy Corbuzier. Ada beberapa materi publik yang kami bahas, yaitu tentang retorika, dramatisme, paradigma naratif, tradisi mencari audiens, dan menentang hegemoni Amerika. Di dalam pembahasan kasus ini, para aktivis LGBT mengekspresikan kecewaan mereka terhadap Deddy Corbuzier karena merasa tindakan penghapusan konten LGBT di podcast ini disebut mendiskriminasi komunitas dengan identitas seksual yang berbeda. Namun, aktivis LGBT memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan masyarakat Indonesia yang lebih mendukung Deddy Corbuzier untuk menghapus podcast tersebut karena dikhawatirkan berdampak buruk bagi masyarakat luas. Dari kasus ini, kami penulis memiliki perspektif bahwa komunikasi, media, dan halayak merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta saling mempengaruhi satu sama lain. Baik nih, jadi kita udah sampai pada kesimpulan nih. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari rangkuman pembahasan ini adalah mengenai komunikasi di masa modern yang ada keterkaitannya dengan televisi sebagai salah satu ruang publik untuk menyampaikan dan berkomunikasi satu sama lain. Aspek yang bisa ditarik ada beberapa, yaitu aspek publik, aspek audiens atau khalayak dalam televisi, dan aspek drama atau budaya sebagai penyampai komunikasi. Pada aspek publik, hal yang terkait ialah publik sebagai pendengar, konsumen, dan khalayak umum berperan dalam memutuskan sejauh mana orang yang akan mempengaruhi kita pada aspek audiens. Hal ini terkait dengan televisi yang berusaha membuat penonton tertarik dan menyukai acara mereka. Hal ini juga berhubungan dengan aspek drama karena cara sebuah televisi menarik audiens dengan membuat drama yang menarik, lalu memberikan unsur budaya agar audiens semakin penasaran dan tertarik. Aspek terakhir ialah drama, di mana hal ini menjadi penentu apakah cara berkomunikasi yang disampaikan bisa diterima oleh publik dan menjadikannya audiens tetap, teman-teman. Saran dari kami,
yang akan saya sampaikan. Nah, maka dari itu dengan adanya perkembangan zaman yang dengan berbagai macam penyampaian informasi sebagai bentuk komunikasi, kita sebagai publik harus bisa lebih hati-hati dalam menerima dan juga menyaring informasi yang diterima, dikarenakan komunikasi masa modern mampu memberikan pengaruh kepada pendengar dan memberikan dampak yang cukup kuat. Nah, selain itu juga, kita sebagai khalayak atau audiens juga harus menjadi audiens yang aktif, tetap aktif dalam artian positif, yakni audiens yang aware dengan perubahan di sekitarnya, sebab audiens merupakan kunci dalam berbagai perubahan baru di media massa. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dengan tema The Public. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.